Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya sayangi, mari kita belajar tentang struktur kebahasaan teks prosedur. Kita mulai. Pertama adalah bagian tujuan, yaitu bagian yang berisi tentang apa yang akan kita buat. Pokok bahasanya adalah motivasi untuk melakukan sesuatu. Kedua, bagian material berisi tentang rincian alat dan bahan yang akan kita gunakan ketika melakukan sesuatu hal. Nomor 3, bagian langkah-langkah, yakni berisi tentang rincian petunjuk tahap yang harus dilaksanakan oleh pembaca tentang topik bahasan. Terkadang bagian nomor 2 dan 3 dijadikan satu menjadi bagian langkah-langkah, dan nomor 3-nya adalah penegasan ulang yang berisi tentang harapan atau penekanan pada keuntungan dan selamat melakukan sesuatu. Setiap teks memiliki ciri kebahasaan sendiri-sendiri. Di teks prosedur memiliki ciri terdapat tujuan dan langkah-langkah yang berisi cara melakukan sesuatu dengan urut secara tahap per tahap. Menggunakan konstruksi mengurutkan kegiatan sehingga dari awal dan akhir dalam teks ini saling berkaitan. Contohnya setelah, kemudian, dan lain-lain. Menggunakan pola kalimat imperatif, yaitu meminta atau memerintahkan untuk melakukan sesuatu sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada suatu teks. Menggunakan kata keterangan untuk merincikan waktu, tempat, dan cara yang akurat, gunanya menambahkan atau memberi keterangan pada kata yang lain. Contoh, ibu mengiris lobak dengan pisau yang tajam. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya pertama adalah konjungsi temporal, yakni yang kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang bersifat kronologis. Misalnya selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan lain-lain. Selanjutnya, kalimat imperatif yang bermakna perintah. Kata kerja ini biasanya dibentuk oleh akhiran kan, i, atau partikel lah. Pilihlah, contohnya seperti itu. Masuklah, hindari. Kata kerja material dan tingkah laku. Kata kerja material ini yang berkaitan dengan tindakan fisik seperti memotong, mencuci, atau tingkah laku yang berkaitan tentang sikap yang dinyatakan dengan kalimat verbal. Contoh, melihat, menyaksikan, memandang, dan lain-lain. Menggunakan partisipan manusia secara umum. Yang digunakan adalah pronomina kata ganti orang kedua maupun orang ketiga. Contohnya adalah Anda, pemilik blog, atau pengunjung, atau yang lain-lain. Saya tambahkan lagi pernyataan persuasif, yakni pernyataan yang bermakna mengajak atau mempengaruhi kepercayaan seseorang. Kata-kata teknis yang berkaitan tentang topik yang dibahas. Deskripsi alat ini merupakan gambaran rinci tentang alat yang akan digunakan, bisa ukuran, jumlah, maupun warna alat tersebut. Mari kita bedah teks membuat kedok lintri. Di paragraf pertama, pernyataan umum, kedok lintri berasal dari Jawa Tengah dan merupakan makanan semua kalangan
yang disajikan dengan taburan kelapa. Di kalimat selanjutnya, paragraf selanjutnya berisi tentang bahan gethuk dan juga bahan taburan. Ya, ini berkaitan dengan material yang digunakan. Ya, secara jelas dikatakan di sini adalah merupakan langkah-langkah membuat gethuk linti. Berarti ini adalah bagian langkah-langkah. Kalau kita cermati di teks membuat gethuk linti terdapat konjungsi temporal, yakni di langkah pertama juga langkah kelima, yakni lalu dan setelah itu. Juga terdapat kalimat imperatif, yakni rebuslah dan juga haluskan. Juga menggunakan kata kerja material, yakni ditumbuk juga diaduk rata.